Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga bermanfaat. Bioteknologi pangan, inovasi Yakult dari sari tempe. Seperti kita ketahui bersama, tempe sering kita jumpai di pasar-pasar tradisional ataupun modern. Begitupun dengan Yakult. Yakult adalah makanan yang sering kita gunakan untuk menjaga kesehatan pencernaan. Untuk membuat Yakult atau tempe berbahan dasar Yakult sebagai berikut, yaitu alat yang digunakan adalah blender, timbangan, termometer, gelas ukur, saringan, sendok, dan gelas bening serta botol. Bahan yang diperlu disiapkan adalah tempe, susu skim, air bersih, Yakult plain, dan bubuk kayu manis. Secara umum langkah pembuatannya dibagi menjadi 3. Pembuatan sari tempe, meracik resep pembuatannya, kemudian proses pembuatannya. Pembuatan pertama adalah pembuatan sari tempe. Hal yang perlu disiapkan dalam melakukan ini adalah siapkan tempe sebesar 500 gram dengan air 1,5 liter, yaitu dengan perbandingan 1:3, 1 untuk tempe dan 3 untuk air. Kemudian direbus sampai mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah mendidih, kita tunggu sampai suhu turun. Kemudian kita blender lagi, kita haluskan. Setelah itu semuanya kita saring untuk menghasilkan sari tempe. Setelah sari tempe kita dapat, kita akan membuat resep yang akan kita gunakan. Di sini ada 10% starter. Persenan dalam sini dalam artian adalah persen dalam berat total. Karena berat total pada pembuatan Yakult ini adalah 500 ml, maka 10% starternya adalah 50 ml. Begitupun dengan 10% gula, yaitu 50 gram, 0,4 perisa kayu manis besar seberat 2 gram, kemudian sisanya adalah 80% perbandingan susu skim dan sari tempe berjumlah 400 ml, sehingga total nanti akan terdapat 500 ml cairan Yakult. Pada 80% susu skim dan sari tempe, kita akan lakukan perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan 75% susu skim dan 25% sari tempe. Kemudian perbandingan yang kedua adalah 50% susu skim dan 50% sari tempe. Pada penelitian ini akan dilakukan 4 percobaan, kontrol 1, kontrol 2, perlakuan 1, perlakuan 2. Kontrol 1 yaitu perbandingan 75% susu skim dan 25% sari tempe tanpa perasa. Kontrol 2 adalah perbandingan 50% susu skim dan 50% sari tempe tanpa perasa. Sedangkan untuk perlakuan 1 dengan perasa, 0,4 perasa kayu manis dengan perbandingan 75 susu skim dan 25% sari tempe. Sedangkan perlakuan 2 adalah 0,4% perisa kayu atau 2 gram dengan perbandingan susu skim 50% dan sari tempe 50%. Terus kita lanjutkan dalam proses pembuatannya setelah resep disiapkan. Yang pertama adalah siapkan semua bahan sesuai resep, sesuai takaran, sesuai yang akan kita buat. Kemudian campurkan sari tempe dan susu skim, kita rebus bersama. Setelah mulai agak panas, kita campurkan gula dan perisa kayu manis. Tujuan penyampuran perisa ini adalah untuk perlakuan 1 dan 2. Kenapa dicampurkan pada saat perebusan? Dalam hal ini bertujuan untuk menyampur lebih rata, karena pada suhu panas serbuk mungkin akan lebih tercampur dengan merata. Kemudian setelah kita panaskan suhu 90 derajat sampai 100, kita matikan kompor, kemudian kita tunggu suhunya turun. Setelah suhu turun antara 35 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius, diberikan starter 10%. Kemudian kita aduk lagi untuk sampai merata. Selanjutnya kita masukkan ke botol-botol bening kecil. Kemudian kita simpan dalam suhu ruang untuk melakukan proses fermentasi. Waktu yang diperlukan kisaran 18 sampai 24 jam. Kita amati. Setelah 15 jam atau 18 jam, kita bisa masukkan ke pendingin untuk menghentikan proses fermentasi.
Lakukan percobaan seterusnya untuk sesuai percobaan kontrol 1, kontrol 2, perlakuan 1 dan perlakuan 2. Terima kasih. Selanjutnya untuk mengetahui hasil dan testimoni rasa T-Cold, saksikan video selanjutnya.